Ya. Thank you kepada semua saya punya uh, mentor ya. Jadi pada pagi malam ini saya akan berkongsi tentang Alpha Hex ya. Saya percaya ramai yang sudah pernah mengamalkan Alpha Hex ini dan kita juga ya, selalu melihat ataupun mendengar tentang testimoni ya yang luar biasa ya selepas mengamalkan produk ini ya. Jadi seperti yang kita tahu hari ini ya kita ya masih lagi dalam masa MCO lah ya, MC kalau di sini CMCO ya, dan masih lagi kita belum berjaya ya melawan, tapi saya pasti kita akan semua berjaya melawan ini masalah pandemik ini ya. Jadi Alpha Hex ya pengimbang sistem imun badan kita ya. Jadi bila bercerita tentang pengimbang sistem imun badan kita, nah, pada mulanya saya pun terkejut ya sebab selalunya kita selalu mendengar imun sistem kita perlu kuat. Ya, itu yang selalu saya dengar. Oh, imun sistem mesti kuat, mesti kuat, mesti kuat. Tetapi selepas saya mendengar tentang ceramah yang pertama Alpha Hex ini, yaitu dia cakap imun sistem kita bukan saja perlu kuat tetapi haruslah seimbang ya. Jadi ini sesuatu yang bagi saya sesuatu yang baru ya. Dan apa maksud dia sebenarnya ya sistem imun badan yang seimbang ini ya. Jadi mari kita sama-sama belajar apa sebenarnya fungsi imun sistem ini ataupun bagaimana kita mendapat masalah ya. Alright. Oke, sebelum kita pergi kepada imun sistem, kita berbalik kepada konsep ya. Satu konsep yang diperkenalkan ya di Elken yaitu konsep MRT ya. Seperti semua kita sudah pernah mendengar konsep MRT ini ya. Sebab konsep ini sangat penting sebab melalui konsep MRT inilah ya sebenarnya kita tahu bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah kesehatan kita ya. Sebab konsep MRT ini menerangkan kepada kita sebenarnya dalam kalau secara ringkas bagaimana ataupun kenapa kita sakit dan bagaimana kita dapat mengembalikan kesehatan kita ya. Itu saja sebenarnya ya tentang konsep MRT ini ya. Jadi secara ringkas ya, MRT kan dia mengatakan di sini kesehatan bermula daripada sel ya, sebab semua kita ini terbentuk hasil daripada sel ya. Jadi kalau sel itu sehat, sehatlah tisu ya, sehatlah organ badan kita, sehatlah sistem badan kita dan sehatlah ya badan kita ya. Tetapi kalau sel kita sudah sakit, maka tisu ya, kita, organ kita, sistem badan kita tidak akan berfungsi dengan baik ya. Jadi kita tahu kita ada 10 sistem dalam badan ya. Jadi saya tidak akan pergi satu persatu tentang sistem ini ya. Dari salah satu sistem dalam badan kita adalah sistem pertahanan badan, yaitu kita punya imun system ya. Di mana pada malam ini saya akan bercerita lebih tentang imun system ya. Apa itu sistem imun ataupun imun system ya. Jadi Oke. Jadi mengapa kita memerlukan sistem imun ya? Jadi kita memerlukan sistem imun ini untuk melindungi badan kita ya. Dia macam askar ya. Macam kita punya di negara kita kan kita ada askar, kita ada polis, ya, kita ada sistem ini pertahanan awam, kita ada bermacam-macam lah ya. Mereka kita panggil hari ini selalu kita panggil frontliner kan, frontliner. So sebenarnya frontliner dalam badan kita apa? Imun sistem lah bah ya. Jadi sistem imun ini melindungi badan kita ya daripada apa? Sebenarnya setiap masa kita
berhadapan dengan bakteria, virus, ya, yang kita tidak nampak, ya, parasit, ya, di mana-mana saja. Ya. Lebih-lebih lagi kalau di tempat yang macam ya tempat yang ada mempunyai persekitaran yang tidak sehat lah, ya. Jadi jadi sistem imun yang seimbang adalah kunci kesehatan, ya. Jadi di sini sebenarnya saya rasa kalau kalau orang baru kan dia tidak paham, ya. Kenapa harus, ya, kenapa mesti ya, imun sistem kita harus seimbang, ya, baru kita sehat, ya. Jadi kita akan pergi satu persatu. Apa maksudnya ini? Jika sistem imun kita adalah tidak seimbang, ya, dicakap, ia boleh menyebabkan banyak masalah yang tidak diingini, ya. So tidak seimbang, ya. Kita paham, ya, tidak seimbang, ya. Dia dia itu macam kalau ada jarum kan, dia mesti dia di tengah-tengah lah. Ya. So tidak seimbang ini kunci kesehatan, ya. Oke. Apabila sistem imun kita dia terlalu react, ya. So ini kita belajar ini terlalu react bermaksud dia bertindak balas kepada benda-benda di sekitar kita, ya. Sebagai contoh macam kalau kita ada masalah alahan, ya, alahan macam sinus, ya, masalah enzima, masalah konjungtivitis, ya, masalah mata merah atau asma, ya, ataupun kadang-kadang tiba-tiba kita bersin, ya, kita pun tidak tahu kadang kenapa, ya, kadang selalu kita cakap, oh ada orang mengumpat, dia bilang, ya, tapi sebenarnya bila kita bersin ada benda-benda yang kita sensitif, ya, jadi imun sistem kita dia react, dia 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 cepat bertindak balas, ya. Dan demam he, ya, mungkin kita jarang dengarin demam he. Demam he ini adalah imun sistem kita, ya, bertindak balas dengan ini macam bau bunga, ya, macam bila kita orang yang kadang suka itu bunga kan, dia pergi cium tuh bunga, ya. Bunga lain kadang-kadang dia punya bau kan, tetapi kadang-kadang ada bunga yang kadang-kadang kita terus boleh bersin, ya, balik-balik, ya. So ini sebenarnya adalah tindak balas, ya, imun sistem kita, ya. Dan kalau diikut tidak berbahaya sebenarnya, tetapi imun sistem kita dia react benda-benda walaupun tidak berbahaya, ya. Jadi ini yang berlaku sebenarnya apabila imun sistem kita tidak seimbang, dia terlalu react dengan benda-benda yang walaupun tidak berbahaya lah, ya. Dan oke. Dan ya inilah kita nampak di sini, ya, alahan ada 235 juta orang menghadapi asma setiap tahun, ya. So ini semua adalah karena imun sistem kita yang tidak seimbang, ya. Nah, yang kedua penyakit autoimun, ya, mungkin ya, ramai yang kita selalu mendengarkan penyakit autoimun, yaitu yang pertama rheumatoid arthritis, ya, kita nampak itu jari kan, itu bentuk jari nampak tulang-tulang dia, ya. Jadi penyakit autoimun ini sebenarnya dia imun sistem kita sendiri dia menyerang, ya, sel-sel badan kita sendiri, ya. Walaupun tidak ada penceroboh ataupun tidak ada virus ataupun tidak ada kuman di dalam sana, tapi imun sistem kita menyerang sel badan kita, ya. Jadi ini dipanggil autoimun, ya. So akibatnya kita akan berhadapan dengan masalah-masalah yang kita nampak dalam gambar ini, ya. Rheumatoid arthritis, colitis, ya, colitis ini masalah di dalam perut lah, ya, ataupun SLE, ya, mungkin selalu kita dengar ini lupus, ya. So
memang kita selalu dengar ini lupus SLE ini memang tiada obat sebab dia adalah penyakit autoimun. Maksudnya sistem badan kita sendiri yang menyerang sel-sel dalam badan kita, ya. Dan masalah diabetes jenis 1, vaskulitis, ini semua kita nampak di sini masalah kulit ya, cirrhosis. So ini semua ada kaitan dengan penyakit autoimun, ya. Imun sistem kita terlalu react, walaupun yang dia bertindak balas dengan benda-benda yang tidak berbahaya. Oke. Jadi seterusnya kita nampak juga di sini di Malaysia 1 daripada 20 orang dewasa berumur antara 25 hingga 50 tahun menghidapi rheumatoid arthritis. Wah, banyak juga ya. 1 daripada 20 orang dewasa ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita kadang-kadang tanya ya, pakar tanya dokter kan memang tiada obat. Sebab dia bukan disebabkan oleh kuman, ya dia disebabkan oleh kita punya imun sistem sendiri. Ya. Dan tadi terlalu reaktif ya. Jadi ini seterusnya imun sistem kita kurang reaktif. Ya. So apabila imun sistem kita pula dia kurang bertindak balas ataupun kurang reaktif, kita akan berhadapan dengan jangkitan selesma, demam, batuk, ya, penyakit tangan, kaki dan mulut. Selalu kita dengar ini penyakit tangan, kaki dan mulut, hepatitis, ya, kita nampak macam muka dia macam ada kuning-kuning, ya, kita nampak itu biji mata dia kuning-kuning, jangkitan kulit, ya, dengue, H1N1, ini semua adalah macam yalah ini disebabkan oleh virus lah ya. Jadi kalau kita punya imun sistem kurang reaktif, kurang bertindak balas, ya, sebab ini ada faktor luaran kan. Ini juga kita akan mendapat macam-macam jangkitan, ya. Balik-balik demam, balik-balik batuk, ya. Balik-balik macam yalah masalah masalah kulit lah, ya. Karena imun sistem kita tidak, ini kita boleh katakan tidak kuat, ya. Dia tidak bertindak balas, oke? Dan kita lihat di sini kan ramai orang menghidapi dengue setiap tahun, ya. Dan kalau kita nampak statistik di sini kan dari tahun 2010 hingga 2015 berapa kematian? Ada 120.836 kematian ya. Sangat tinggi sebenarnya ya. So ini adalah karena imun sistem kita yang tidak kuat. Kita boleh katakan tidak kuat lah sebab dia tidak bertindak balas. Sebab sebenarnya bila ada penceroboh ataupun ada virus kah ataupun ada bakteria, imun sistem kita akan melawan. Tapi ini dia tiada reaction, tiada tindak balas. So ini adalah dia punya risiko lah, ya. Oke. Dan juga yang keempat adalah kalau imun sistem kita kurang reaktif, kita akan berhadapan dengan tumor ataupun cancer, ya. Ini selalu kita dengarlah kalau kita bercerita tentang cancer. Ada banyak jenis cancer, ya. Cancer paru-paru, cancer kolon, cancer payudara, dan sebagainya lah, banyak cancer ya. Jadi kita tahu ya cancer ini memang satu penyakit yang ialah kalau sudah karena ialah peringkat yang ketiga ke keempat kan memang jarang yang sembuh ya. Jadi ini sebenarnya bermula daripada imun sistem kita yang kurang react ya, ataupun kurang reaktif ya. So jadi menurut pakar kan sistem imun yang tidak seimbang dia akan meningkatkan risiko kita berhadapan dengan mendapat cancer dan setiap hari badan kita menghasilkan
10.000 sel kanser. Ini adalah menurut Sir F. McFarlane, ya, pemenang hadiah Nobel dalam perubatan fisiologi pada 1960. Ya. 10.000 sel kanser setiap hari. Bayangkan, ya, setiap hari. Maksudnya semua kita ini sebenarnya dalam badan kita mempunyai sel kanser, ya. Cuma dia tidak aktif saja, ataupun dia cuma bergantung kepada sistem pertahanan badan kita. Ya. Apabila sistem pertahanan badan kita dia menurun, sel kanser ini akan lagi cepat akan membiaklah dengan lagi cepat. Ya. So ini dia punya kajian lah, ya. Dan satu orang dikenal pasti dengan kanker setiap 4 saat. Wow. Berapa menit kita sudah sini kan? Sudah berapa orang sudah kena kanker, ya. Jadi ini memang sangat-sangat yalah, semua orang kalau boleh tidak maulah kena kanker, ya. Setiap 4 saat ada satu orang kena kanker. Jadi lelaki 1/2 ya berisiko mendapat kanker dalam hidup dia. Wanita pula 1/3. Nah, ada tinggi sedikit saja, ya. So, oke. Jadi menurut Dr. Niels, ya, pemenang hadiah Nobel, menurut kajian beliau terdapat keperluan untuk mengimbangkan sistem imun. Nah, ini adalah kajian beliau kan, dia cakap perlu kita seimbangkan imun sistem ini, ya. So apa maksudnya? Ataupun bagaimana kita boleh mengimbangkan sistem imun sistem kita ini? Inilah, ya, dengan melalui pengamalan produk yang luar biasa, yaitu Alpha-Hex, ya. Jadi thank you kepada Syarikat Elkan karena memperkenalkan atau membawa produk yang begitu luar biasa ini, ya. Dan kita lihat apa ini, apa keunikan Alpha-Hex ini? Keunikan yang pertama, ramuan yang berpattern, ya. Maksudnya berpattern ini ialah rahasia lah kan, tiada yang boleh tiru, ya. Ramuan yang berpattern. Bahan MIME berpattern yang dibangunkan melalui penyelidikan dengan University Tokyo, ya. Jadi MIME ini adalah Mycelium Immunomodulator Extract, ataupun dia kaya dengan polisakarida, ya, alpha glucan. Nah, apa itu? Nanti saya akan cerita di slide seterusnya lah, ya. Oke. Ramuan yang berpattern, dia ekstrak polisakarida daripada cendawan super yang terpilih melalui Meselia basidiomycota, ya. So dia dipilih, ya. Dia bukan di atas, dia bukan di apa ini, selalu kita nampak cendawan kan, selalu yang kita masak bukan itu akar kan, kita selalu buang itu, ya. Tapi cendawan polisakarida ini adalah daripada cendawan super yang terpilih melalui Meselia basidiomycota. Dia daripada akar, ya. So dia pilih, ya, dalam banyak akar dia akan pilih, ya, di mana itu acetylated alpha glucan, ya. So dia akan pilih, ya. So dalam banyak cendawan lah, dalam ratusan ujian daripada cendawan subspesies perubatan, dia untuk mengenal pasti potensi tertinggi, ya, tertinggi polisakarida, ya. So dia banyak, ya, dia buat kajian lah, ya, ramuan yang berpattern ini, ya, banyak jenis cendawan. So dia di pattern dan quality dalam proses pembuatan lah, proses penanaman yang telah dianugerahkan patent Amerika Serikat. Maksudnya tiada tiruan lah, tiada yang boleh tiru ini. Hanya hanya Alpha-Hex, ya, ataupun hanya Elken saja yang membekalkan kita ini produk Alpha-Hex, ya. So sudah di patent, oke. Dan keunikan yang seterusnya, dia proses pembuatan yang unik, ya. So, kalau terlihat sana kan Meselia
Basidiomycota ini kan, dari akar yang dipilih itu kan, dia akan diambil, sel itu dia akan diambil dan dimasukkan dalam itu tabung kan untuk pembiakan lah. So dia akan melalui proses, dia akan kalau jadi goncang, dia akan untuk diberi pengudaraan, dan kita nampak proses dia sampai pra-culture, culture utama, sampai tindak balas enzim, diletak lagi, dicampur dengan enzim ya. Tujuan dia untuk supaya sel itu ataupun polisakarida itu dia akan supaya dia lebih halus lagi ya. So lepas itu baru dimasukkan ke dalam soft gel lah ya. Apabila dia di pemekatan, melalui proses pemekatan itu. Oke. So kita nampak di sini proses bagaimana pembuatan yang sangat unik lah ya. Dan pattern dan kualitas dalam proses pembuatan ujian corak DNA yang berkala untuk mengesahkan identiti MIMI supaya ia sama dengan cendawan super ya. Jadi mereka akan buat ujian supaya dia corak DNA itu tetap sama dengan MIMI supaya kualitas dia itu tetap tinggi. Oke. Dan kita lihat di sini ramuan dia, berat molekul dia adalah 5.000 Dalton. Dan ini adalah daripada selected alpha glucan, dan kalau kita bandingkan daripada beta glucan dia 100.000 Dalton ya. So kita punya 5.000 Dalton. So penyerapan alpha glucan dia lebih tinggi ya. Dan beta glucan pula rendah ya. Jadi ini sebenarnya meningkatkan sel pembunuh semula jadi ataupun NK sel 100% lebih banyak daripada beta glucan ya. Jadi di luar pun sebenarnya ada juga kita selalu dengar dijual tentang cendawan, ada polisakarida juga, tetapi dia tidak mempunyai 500 Dalton, dia hanya 100.000 Dalton ya. Jadi penyerapan dia itu tidak begitu tinggi kalau dibandingkan dengan alpha hex, dia penyerapan tinggi daripada beta glucan. Oke. Dan keunikan ketiga dikaji oleh 100 university di seluruh dunia. Yaitu kalau kita lihat dalam gambar ini university yang terkemuka lah di dunia ya. Kita nampak sana University Harvard, University Columbia, University Nottingham. Kalau di Malaysia, di UKM, UKM juga buat university di mana semua adalah kan, semua yang university yang terkemuka, ya. Hokkaido, kalau di Jepun, ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak perlu ragu-ragu lah, ya, sebab ada 100 university yang melakukan kajian tentang keunikan tentang alpha hex ini, ya. Jadi kita lihat dia punya clinical study, ya, ini yang sangat penting kan. Kajian pertama MIMI tentang asma, ya. Jadi kita nampak di sini sebelum dan selepas penurunan tahap INO pada pesakit asma sebanyak 48% dalam 8 minggu. Nah, apakah ini adalah kajian klinikal 400 ya, bukan 400 kajian klinikal ya tentang orang pesakit asma ya. Oke.
Dan seterusnya 400 kajian klinikal tentang kolitis, ya, masalah di perut tuh. Ini kita lihat di sini dia mengurangkan setokin prakeradangan sehingga 80%, ya. Jadi kita nampak dia punya keberkesanan di sana, ya, selepas dan sebelum dan selepas, ya. Dan seterusnya MIMI dengan influenza, ya. Influenza kita nampak di sini meningkatkan tindak balas imun terhadap jangkitan virus seperti influenza. Kita nampak dia selepas diberi MIMI, ya, selepas 4 hari keradangan ataupun masalah paru-paru itu dia menurun, ya. Kita nampak itu warna merah di sana, graf dia menurun selepas diberi MIMI, dan sel pembunuh semula jadi pada paru-paru tikus. Ini dia gunakan tikus, ya. Yang sebelah ini digunakan tikus, yang sebelah ini sel T dalam paru-paru, ya. Jadi kita nampak, ya, dia punya tindak balas, ya, sebab apabila imun sistem ini tidak terkawal, kan, itu setokin itu dia akan menyebabkan dia tidak akan terkawal, ya, dan ini akan menyebabkan keradangan, ya. Dan seterusnya MIMI dengan kadar kehidupan cancer. Nah, ini untuk orang-orang yang ada masalah cancer, ya, 100% peningkatan dalam masa kehidupan pada pesakit yang menghidapi cancer perut dan kolon pada peringkat awal, ya. Jadi kita nampak di sana stage 1A, kan, 100% MIMI, kan. Kita nampak di sana Japanese Gastric Cancer Association dia bilang 93,4%. Ada Japanese 91,5% hingga 93 lah, ya. Dan luar biasa, kan. Kalau kita lihat di sini dia punya kesan sehingga 100%, ya. Sungguh-sungguh luar biasa lah, ya. Sebab 100% itu maksud dia sembuh sepenuhnya, ya. Orang yang mengidap ini masalah cancer, tapi ini adalah dicakap di peringkat peringkat awal. Nah, ada juga lah yang stage yang tinggi, tapi dia punya yang sembuh juga ada juga 82,8%, ya. Yang gastrik 50,1%, dan yang seterusnya 53,6% hingga 61,7% lah, ya. So ini satu kajian klinikal yang boleh meyakinkan kita, ya, sebab sudah dilakukan, ya, sebenarnya di university, ya. Dan ini adalah tentang kajian klinikal pengurangan tumor, ya, apabila MIMI digunakan bersama dengan kemoterapi, ya. Jadi kita nampak di sini, ya, kontrol, ya. So kita nampak yang paling di bawah itu dengan apabila diberi MIMI, kan, dia tumor dia semakin mengecil, ya, mengecut, ya. So ini dilakukan kepada apa ini? Tikus putih, ya. So kita boleh sarankan lah kalau ada kita punya kawan-kawan, keluarga ataupun siapa sajalah kita kongsi, ya. Kita boleh sarankan mereka mengamalkan MIMI ini ataupun Elfahex. Okay. Dan terbukti secara klinikal untuk mengimbangi sistem imun dan mengurangkan jangkitan dan sebagainya lah, ya. Jadi
keunikan kelima, ada 400 dokter menghadiri simposium. Ya. So, sejak dari tahun 1992, lebih daripada 400 penyelidik, dokter, dan ahli profesional berkumpul di Jepun semasa simposium antarabangsa untuk mendapatkan kajian terkini dan penyelidikan MIME. Ya. Jadi, kita tahu untuk mendapatkan kelulusan, kita punya ujian klinikal, haruslah dibawa ke simposium untuk mendapat pengiktirafan ataupun ialah pengiktirafan oleh para pakar-pakar semua, ya. Jadi bukanlah ini bukan murah ya untuk mengadakan satu simposium sebenarnya, ya. So di sinilah sebenarnya kajian-kajian klinikal itu di-endorse, ya, diberi pengiktirafan, ya. Dan digunakan oleh 700 hospital di seluruh dunia, ya. Jadi mungkin kita tertanya-tanyalah, adakah hospital kita menggunakan produk ini, ya. So far belum adalah, ya. Tetapi kalau kita cerita tentang seluruh dunia, ada 700 hospital sudah menggunakan pendekatan inilah, ya. Jadi mungkin di masa akan datang, ya, melalui kita, melalui para leader-leader di Elken, ya, kita boleh membawa, boleh menyarankan, ya, boleh kongsikan, ya, pada semua orang lah di tempat kita tentang kehebatan, keunikan produk Elfahex ini, ya. Jadi produk ini juga dijamin halal, halal oleh Islamic Food and Nutrition Council Amerika, mempunyai sijil ISO 9002 dan mempunyai sijil HACCP, ya. Ini semua adalah jaminan, ya. Dan Elfahex sumber makanan pengimbang sistem imun yang perlu ada dalam kehidupan modern ini, ya. Jadi ini sangat penting, ya. Seperti saya katakan tadi, hari ini kita masih berhadapan dengan satu yang pandemik yang belum ada penyelesaian. Jadi saya percaya ini boleh membantu imun sistem kita untuk melawan jangkitan daripada di luar sana lah, ya. Jadi siapa yang belum coba, cepat-cepatlah ya amalkan ataupun coba produk ini, sebab produk ini terbukti, ya, dia mempunyai banyak clinical study dan feedback juga, kita boleh nampak dalam YouTube, ada ramai orang yang telah mengamalkan produk ini, ya. Jadi Elfahex membantu mengurangkan alahan, ya, mengurangkan alahan. Elfahex membantu mengurangkan penyakit autoimun, ya. So ini penting sekali. Autoimun ini tiada ubat, ya, seperti yang kita tahu, tiada ubat, sebab autoimun ini adalah imun sistem kita sendiri yang bertindak balas pada sel-sel dalam badan kita, ya. Dan ini sebenarnya menurut sejarah lah yang saya baca, ya, karena penyakit autoimun ataupun apabila berlakunya badai, ya, badai sitokin dia bilang kan, ini yang telah membunuh ramai orang semasa Spanish flu, ya, tahun 1918, ya. So ini sebenarnya sehingga hari ini tiada penawar dia, ya. Tiada belum ada obat, ya. Jadi saya percaya produk ini boleh membantu, ya, untuk mengurangkan penyakit autoimun ini, ya, sebab hari ini kita paham Elfahex ataupun imun sistem kita perlu seimbang, ya, bukan saja perlu kuat tetapi dia harus seimbang, ya. Dia perlu bertindak, imun sistem kita perlu bertindak apabila ada penceroboh, ada antigen, ada virus kuman, dan dia perlu berhenti apabila virus itu mati, ya. Tapi apabila
kita punya imun sistem ini tidak terkawal, maksudnya tidak seimbang, ya, sudah tidak ada tidak ada virus atau bakteria, dia masih lagi menyerang, dan ini kadang-kadang akan membawa kepada keradangan, ya, pada badan kita lah, ataupun biasanya dalam paru-paru, ya. Jadi ini boleh membawa maut, ya. Jadi Elvahex membantu mengurangkan jangkitan dan membantu pemulihan yang cepat, ya. Dan Elvahex membantu mencegah cancer, ya. Jadi ini 4 kebaikan Elvahex ini sebenarnya cukup untuk ialah memberi kita sistem pertahanan badan yang boleh melawan, ya, penceroboh dari luar lah, oke. Dan seterusnya, cadangan pengambilan dewasa 1 softgel hingga 1 softgel 2 kali sehari. Nah, ini untuk orang dewasa. Dos pengimbang imun hari pertama ke hari ketiga 2 softgel sehari, dari hari keempat 5 hingga 6 softgel sehari, ya. Jadi ini adalah cadangan pengambilan Elvahex, ya. Oke, jadi ini ada beberapa perkongsian pengalaman lah kita nampak di sini. Dia mempunyai masalah serosis yang teruk, tiada perubahan walaupun telah mencoba lebih 20 rawatan berat dan tradisional, ya. Jadi selepas mengamalkan Elvahex, kulit keras pada tempat serosis mulai hilang, kulit menjadi lebih sehat, ya. Dan seterusnya kita ada feedback tentang X-ray menunjukkan dia mempunyai masalah tuberkulosis, ya, TB, darah keluar semasa batuk. Dan selepas dia mengamalkan Elvahex, tiada lagi tuberkulosis pada X-ray, jangkitan bakteria hilang, ya. So ini feedback yang luar biasa. Alahan kulit sejak 6 tahun yang lepas, dia belanjakan 2.000 ringgit untuk pakar kulit, tetapi tidak berkesan juga. Selepas mengamalkan Elvahex, 5 hari kemudian kulit tidak gatal, alahan kulit mula berkurangan, ya. Habis sudah, ya. Jadi Elvahex, ya, sistem imun yang seimbang untuk kesehatan yang optimum, ya. Jadi sama-sama kita amalkan produk ini, dan kita kongsikanlah kebaikan dia ini kepada kawan-kawan rekan kongsi kita semualah, keluarga kita, ya. Yang di sini ada soalan ya. Kanak-kanak boleh makan nggak? Ada cakap, ya. Dan biasanya kanak-kanak kita sarankan ELG6 saja, ya. ELG6 saja, sebab ELG6 itu sendiri dia sudah